Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Misriati Utami SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo, ingin memaparkan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata yang saya lakukan, saya paparkan atau saya diseminasikan di depan kepala sekolah dan teman-teman sejawat di SMP Negeri 3 Maron. Dan perkenalkan beliau-beliau yang telah membimbing saya, Bapak Sugianto MPD, Fasilitator, Bapak Nif Iwan Kurniawan, pengajar praktik di kelas saya, kelas 102B. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan tentang aksi nyata yang saya lakukan, sehingga terwujud sebuah budaya positif di sekolah. Budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa yang saya lakukan di sini adalah sebagai implementasi dari pengetahuan yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak Angkatan 7 yang saya terapkan di sekolah, supaya arahnya untuk mencapai budaya positif itu terlaksana. Dan ini adalah video tentang diseminasi yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu di sekolah saya. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Maron yang berbahagia, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPN Negeri 3 Maron bersama staf TU yang saya hormati, terutama dan paling utama Ibu Misriati Utami SPD yang dalam hal ini pada saat ini akan memaparkan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan diselenggarakan di SMP 3 Maron. Adapun kegiatan acara pada kesempatan ini diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan seterusnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara pokoknya adalah diseminasi aksi nyata calon guru penggerak SMP Negeri 3 Maron. Untuk meningkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Erlis dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Maron, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu Misriati Utami selaku pembicara pada hari ini,
Pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini salah satu dari keluarga besar kita, salah satu dari guru SMP Negeri 3 Maron yang tergabung dalam calon guru penggerak angkatan 7 hari ini akan mendesiminasikan karyanya kaitan dengan tugas calon guru penggerak, di mana yang akan didesiminasikan nanti ini akan membawa manfaat untuk Bu Misriati utamanya dan kepada Bapak Ibu guru yang lain, lebih-lebih kepada anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini perkembangan guru SMP Negeri 3 Maron yang mengikuti program guru penggerak sudah cukup lumayan. Bahkan ini ada satu lagi yang sudah selesai tuntas paripurna, kemarin sudah dikokohkan. Mudah-mudahan langkah ini nanti bisa ditiru dan diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain, sehingga ke depan guru SMP Negeri 3 Maron semua sudah masuk kategori guru penggerak. Untuk Bapak Ibu yang usianya lebih dari dipersilakan. Mohon izin saya berdiri di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Supandi, Kepala Sekolah SMP 3 Maron, Bapak Ibu Guru, juga Bapak Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas meluangnya waktu Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan saya, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya laksanakan di SMP 3 Maron. Ini adalah diseminasi aksi nyata di modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini yang disebutkan dengan budaya positif itu adalah pembiasaan yang bersifat positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Di sekolah kita ini beberapa sudah dari lama kita sudah melaksanakan kegiatan yang pada akhirnya kegiatan itu menjadi sesuatu yang sudah diyakini dalam diri anak-anak, dan ini kita dalam proses untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Sehingga dengan budaya positif itu akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama dalam proses pembelajaran. Seperti apa? Next. Nah, budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Nah, jika 7 hal itu kita penuhi, maka dalam kehidupan akan tercipta lingkungan yang positif dengan budaya yang positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan pendekatan dari pendidik ya untuk menciptakan sebuah lingkungan yang akhirnya lingkungan itu akan menjadi sesuatu kebiasaan, dan kebiasaan itu adalah hal yang positif baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pembelajaran. Selanjutnya, nah, tetapi untuk menuju ke sana kita mempunyai yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu harus ada dalam diri kita masing-masing.
Saya ambil contoh begini, kita mempunyai 2 kepala tangan di sini ya. Ambil satu lembar kertas, tulis sesuatu yang sangat berharga, sangat penting dalam kehidupan kita. Kita taruh di salah satu tangan kita, tangan A misalnya, kita genggam erat-erat. Tangan kiri mungkin, atau tangan dari orang lain, berusaha ingin membuka tangan yang ada, yang sudah kita genggam erat-erat ini, kita buka. Maksud saya adalah mereka ingin membuka. Pilihan ada pada diri kita yang memegang tangan. Apakah kita akan membiarkan ini terbuka dan mereka mengambilnya, atau kita akan menggenggam mempertahankan? Saya simpulkan di sini bahwa untuk membuka atau kita mempertahankan adalah kontrol pada diri kita sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan paradigma. Jadi ada perubahan paradigma bahwa kitalah yang menjadi kontrol untuk diri kita sendiri. Perubahan paradigma ini saya tunjukkan adalah stimulus respon ya, yang sebelumnya dengan perubahan yang ada. Mungkin sebelumnya kita berpikir bahwa kita mencoba untuk mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Karena kita tidak terima kalau misalnya kita punya pandangan, tapi orang lain tidak sama dengan pandangan kita, sehingga kita akan berusaha untuk membuat mereka sesuai dengan pandangan kita. Nah, pandangannya seperti itu, kita harus mempunyai kontrol dalam diri, merubah paradigma kita bahwa sebenarnya kita lah yang harus berusaha memahami pandangan dari orang lain tentang dunia. Salah satu contoh. Kemudian perilaku buruk seseorang itu dilihat dari kesalahannya. Kita langsung menjustis ini salah, itu salah. Sedangkan di sini paradigma kita harus kita rubah bahwa setiap orang yang bersalah kadang-kadang dia mempunyai tujuan, dia mempunyai latar belakang kenapa dia berbuat salah. Dan latar belakang itu yang kita pelajari, baik itu dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak mungkin berbuat salah dalam bersikap, dalam bertutur sapa. Nah, dan sini kita mencoba untuk memahami kenapa kamu berbuat salah dan sebagainya. Kita tidak langsung menjustis kamu nakal, kamu kurang ajar dan sebagainya. Jadi kita berusaha dulu untuk memahami sebelum akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Mungkin yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada dasarnya kita sendirilah yang akan mengontrol diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya contohkan, dalam genggaman tangan kita punya prinsip yang bagus. Menurut kita sudah berada dalam posisi yang benar. Ketika orang lain ingin masuk dan merusak pandangan kita, mencoba untuk meracuni apa yang sudah anggap kita baik, apakah kita akan ikut dengan mereka atau dengan melepaskan, atau kita akan mempertahankan prinsip baik itu, dan itulah kontrol pada diri kita sendiri. Mungkin sebelumnya kita mempunyai model menang kalah. Kalau yang begini, oh kamu kalah, nanti kalau saya begini saya akan menang. Katakanlah kalau kita menang dalam hal sesuatu pertikaian misalnya, ada pemikiran menang kalah, sedangkan di sini model kita berpikir menang. Kita berbuat menang, hasilnya menang. Next. Teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dalam menghadapi sikap dari anak-anak, kita di sini dikenalkan dengan teori motivasi. Seorang anak yang melakukan kesalahan, dia mempunyai motivasi. Dalam hal ini mereka punya alasan, dan untuk berbuat baik, untuk menciptakan sesuatu yang baik. Motivasi itu ada dua hal, yaitu intrinsik atau internal dan eksternal. Nah, untuk menciptakan yang namanya kesadaran intrinsik itu, ini adalah kita melalui proses-proses yang akan nanti lebih jauh akan saya kembangkan. Contohnya, setelah dia menyadari
Mungkin motivasi saya berbuat baik adalah agar saya dipuji. Ini juga internal. Ini akan merubah seseorang. Itu namanya internal, dalam diri sendiri sudah ada. Kemudian motivasi, karena nanti takut dihukum, maka itu akan menjadi kesadaran atau kontrol eksternal. Dan hasil dari kesadaran internal dengan eksternal itu dilihat dari jangka waktunya. Jika itu dalam posisi dalam diri sendiri, kesadaran sendiri, dia mampu mengontrol diri sendiri, menimbulkan kesadaran ekstrinsiknya, bisa menimbulkan kesadaran intrinsiknya, maka tindakannya akan muncul, itu akan dalam jangka waktu yang panjang. Next. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah hukuman. Hukuman apakah tidak diizinkan? Saya di sini tidak mengatakan tidak diizinkan, boleh. Karena memang dalam proses untuk merubah anak itu proses dari kita memberikan motivasi, kemudian memberikan hukuman. Saya ulangi, dalam hukuman, memberikan hukuman kepada anak apakah tidak diizinkan? Kita melihat bahwa hukuman itu sepihak. Bukan tidak salah, bukan salah ya, karena kita memberikan hukuman pasti tujuannya agar anak itu akan berubah. Di sini pemberian hukuman dalam jangka waktu yang terus-menerus, dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan banyak efek. Bahkan penghargaan pun, pemberian penghargaan itu baik, tetapi jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan kecenderungan kepada anak, ketergantungan kepada anak, bahwa dia berbuat baik hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Dan hukuman yang diberikan berulang-ulang, efeknya adalah satu, anak hanya akan takut, tapi ketika penghukum tidak ada, maka mereka berani untuk melakukan hal yang lain. Seperti itu. Itulah hukuman, karena itu hal sepihak dan jelas itu tidak dikehendaki oleh anak-anak. By the way, boleh, oke, tetapi kita akan melihat jika tujuan itu memang untuk merubah anak dan kita melihat situasinya kondisional sekali, jika anak sudah tidak terkendali, why not? Begitu. Next. Ya, ini tadi penghargaan. Penghargaan boleh. Misalnya, setiap kali maju siapa yang maju akan diberikan hadiah. Saya berpikir dulu juga betul seperti itu. Ya, saya berpikir juga seperti itu betul. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah efek dari pemberian penghargaan yang terus-menerus yang akan diberikan kepada anak akan menimbulkan efek bahwa anak itu akhirnya melakukan suatu kegiatan baik hanya karena ingin mendapatkan hadiah, pujian, atau apa yang merupakan sebuah penghargaan. Next. Selanjutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menimbulkan kesadaran pada anak. Ini yang sulit. Karena anak untuk menumbuhkan kebiasaan yang ada pada anak harus dirubah dulu paradigmanya. Kita di sini sebagai guru bisa memberikan pembiasaan yang baik yang akan menimbulkan kesadaran kepada mereka bahwa apa yang dilakukan salah dan selanjutnya berusaha untuk tidak melakukan hal yang negatif lagi atau berbuat kesalahan. Nanti bagaimana selanjutnya restitusi lebih jauh lagi. Next. Ada kendala di pemutaran video, saya akan menjelaskan di sini pengertian dari posisi penghukum. Kita tidak akan menjustis salah satu guru mempunyai satu sifat saja. Pasti dari kita akan ada pada posisi di kelima-limanya nantinya. Cuman kita akan milih manakah yang terbaik yang akan kita terapkan agar disiplin positif yang kuat pada sekolah kita itu bisa terjadi, terwujud. Pertama adalah sebagai posisi penghukum. Setiap anak yang bersalah langsung kita hukum. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Ini awal terlambat. Ya karena dan sebagainya, anak-anak memberikan alasan, kemudian kita tidak mendengarkan, langsung saja kita menghukum. Misalnya, dah kamu berdiri di kelas sana.
kita sebagai guru tidak mendengarkan. Mungkin salah satu efek dari itu adalah nanti anak akan merasa takut dan tidak akan mengulangi lagi. Tetapi pada hati kecilnya itu ada sesuatu yang mungkin akan terpendam dan akan terasa sampai dewasa nanti. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, apakah ini yang kita lakukan betul apa salah? Nah, ini anak-anak yang sudah kita lakukan, kita akan berpikir terus-menerus, Bapak Ibu, sebelum kita memberikan hukuman kepada anak. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum, di mana setiap ada kesalahan pada diri anak, kita langsung memberikan hukuman, baik itu hukuman yang verbal, ya dengan kata-kata, ataupun dengan lisan kita, dengan tindakan dan sebagainya. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Next, sebagai posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Sering dari kita, saya berikan contoh seperti ini, membuat rasa bersalah. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Misalnya ya, iya Bu, saya bocor misalnya, kamu itu loh nak, tidak kasihan sama saya, nanti saya capek loh. Setiap kali kamu terlambat terus bagaimana dan sebagainya, rasanya kemudian tindakan ibu, kata-kata yang guru sampaikan itu membuat anak itu merasa, ya Bu, saya minta maaf, saya sudah capek di kelas ini, kalian selalu saja membuat kesalahan. Kemarin berbuat salah, sekarang berbuat salah. Si guru sebagai manajer pada posisi yang tertinggi, ini tingkatan dari kontrol yang tertinggi, karena guru akan bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu marah dan nada tinggi. Karena di dalam kontrol kita sebagai manajer, guru menciptakan kesadaran, anak itu dikembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan di situ anak kemudian akan berusaha untuk menyadari bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, untuk yang sekarang barangkali videonya bisa diputar untuk restitusi. Ini ada video lagi soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ini ya, saya berikan ini contoh masalah. Silakan disaksikan, Bapak Ibu. Sehingga membuat salah satu anak itu kemudian down, dan inilah langkah salah satu restitusi yang saya terapkan saat itu, bagaimana membuat kesadaran anak itu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Salah satu ungkapan sambil menikmati videonya, saya jelaskan, kita tidak langsung membuat salah, kita mengikuti dulu seperti dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan keadaan. Bahwa kamu sudah melakukan sesuatu, kenapa kamu melakukan itu? Iya Bu, saya dendam karena dulu dia pernah bla bla bla, sehingga saya dendam. Oh, jadi kamu itu karena balas dendam. Tidak salah sih sebenarnya yang kamu lakukan dengan sekarang. Bukan kita membenarkan. Kalau kita ngomong, sebenarnya tidak salah yang kamu lakukan. Pada video kali ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada anak. Ketika anak menghadapi masalah, tidak
kita tidak akan langsung menjustis sebuah kesalahan, tetapi kita melakukan restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan keadaan dulu dengan tidak langsung menjustis kesalahan anak. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah itu apa, lalu apa yang mereka lakukan itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Sehingga dengan demikian, anak-anak itu akan mengerti bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Pada video kali ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada anak. Ketika anak menghadapi masalah, kita tidak akan langsung menjustis sebuah kesalahan, tetapi kita melakukan restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan keadaan dulu dengan tidak langsung menjustis kesalahan anak. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah itu apa, lalu apa yang mereka lakukan itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Sehingga dengan demikian, anak-anak itu akan mengerti bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Pada video kali ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada anak. Ketika anak menghadapi masalah, kita tidak akan langsung menjustis sebuah kesalahan, tetapi kita melakukan restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan keadaan dulu dengan tidak langsung menjustis kesalahan anak. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah itu apa, lalu apa yang mereka lakukan itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Sehingga dengan demikian, anak-anak itu akan mengerti bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Pada video kali ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada anak. Ketika anak menghadapi masalah, kita tidak akan langsung menjustis sebuah kesalahan, tetapi kita melakukan restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan keadaan dulu dengan tidak langsung menjustis kesalahan anak. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah itu apa, lalu apa yang mereka lakukan itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Sehingga dengan demikian, anak-anak itu akan mengerti bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Pada video kali ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada anak. Ketika anak menghadapi masalah, kita tidak akan langsung menjustis sebuah kesalahan, tetapi kita melakukan restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan keadaan dulu dengan tidak langsung menjustis kesalahan anak. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah itu apa, lalu apa yang mereka lakukan itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Sehingga dengan demikian, anak-anak itu akan mengerti bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Pada video kali ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada anak. Ketika anak menghadapi masalah, kita tidak akan langsung menjustis sebuah kesalahan, tetapi kita melakukan restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan keadaan dulu dengan tidak langsung menjustis kesalahan anak. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah itu apa, lalu apa yang mereka lakukan itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Sehingga dengan demikian, anak-anak itu akan mengerti bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Pada video kali ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada anak. Ketika anak menghadapi masalah, kita tidak akan langsung menjustis sebuah kesalahan, tetapi kita melakukan restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan keadaan dulu dengan tidak langsung menjustis kesalahan anak.
Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah itu apa, lalu apa yang mereka lakukan itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Sehingga dengan demikian, anak-anak itu akan mengerti bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Misria Utami atas pembelajaran restitusi hari ini, sehingga saya menyadari bahwa perbuatan saya salah dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Dengan metode restitusi ini, semoga kita bisa menegakkan peraturan yang disiplin positif di sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh dalam penyelesaian masalah melalui kontrol hukuman, di mana anak-anak setiap melakukan kesalahan akan selalu diberikan hukuman. Hukuman adalah sifatnya itu satu pihak yang hanya akan merugikan siswa atau hanya anak yang akan merasakan sakit atau mungkin juga bisa trauma terhadap suatu hukuman. Mungkin sesaat kita akan berpikir bahwa hukuman yang diberikan kepada murid itu adalah sesuatu yang berniat untuk memberikan efek jera. Tetapi apakah demikian? Karena hukuman yang diberikan berulang-ulang cenderung akan membuat anak semakin menjadi-jadi atau semakin ingin menunjukkan eksistensinya bahwa sebenarnya dia bisa. Untuk itulah pemberian hukuman yang sifatnya dalam jangka waktu yang lama sangat membawa efek yang tidak baik untuk perkembangan siswa-siswi kita. Sehingga dalam penyelesaian sebuah masalah, kita akan selalu dihadapkan dengan sebuah pilihan kontrol. Sebagai guru, kita mungkin akan menerapkan beberapa kontrol kita. Tetapi akan lebih baik kalau seandainya kita sudah pada tahap yang lebih tinggi, pada tahap yang tinggi yaitu sebagai control manager, di mana kita memberikan kesadaran, mengembalikan kesadaran anak, sehingga anak itu bisa kembali kepada lingkungannya dengan bahagia, dengan kesadaran dan sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati bersama. Ada banyak cara guru memberikan hukuman, dan salah satu yang sering saya temui adalah ketika anak melakukan kesalahan, kemudian guru meminta anak untuk hormat ke tiang bendera dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga anak-anak merasa pegal, kemudian kepanasan, bahkan tidak pakai sepatu, sehingga anak-anak itu ada yang pingsan. Bapak Ibu, apakah hal ini akan membuat anak-anak ini jera? Karena mereka mungkin akan mempunyai pemikiran yang negatif, mungkin akan ada sesuatu yang melekat pada diri anak-anak. Bapak Ibu, yang harus kita tunjukkan kepada anak-anak adalah bagaimana cara mendidik mereka dengan baik, dengan memberikan sebuah restitusi dalam setiap permasalahan, kecil ataupun besar, dengan mengunggah kesadaran mereka untuk melakukan sesuatu yang tentunya bersifat yang positif. Tidak hanya bersifat yang kemudian dengan fisik, dengan memberikan hukuman secara fisik, karena hanya akan membuat anak-anak takut kepada kita, bukan patuh. Yang kita inginkan adalah anak-anak melakukan semua kebaikan itu dengan kesadaran penuh, bukan karena rasa takut kepada kita sebagai guru. Karena mungkin hanya kepada guru itu saja dia akan takut, tetapi dia akan melawan ketika berhadapan dengan guru yang lain. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita bijaksana untuk menggunakan kontrol kita sebagai guru untuk bersikap menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan bijaksana. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan atau freedom. Saya ambilkan contoh dalam pembelajaran saya. Tidak semua anak suka dengan pelajaran yang kita ajarkan, itu harus kita akui. Matematika apalagi, bahasa Inggris, ya. Tidak semua anak suka, tetapi juga banyak yang suka. Nah, pengakuan atau kebebasan mereka untuk mengapresiasi pendapatnya mereka, walaupun kita tidak suka, tetap kita harus bisa mengapresiasinya, walaupun yang mereka berikan pendapatnya bertentangan dengan kita. Jadi pada dasarnya
setiap anak itu menginginkan sebuah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan atau freedom. Ya, kebutuhan. Ya, mungkin nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Dan kesenangan. Nah, ini ya, biar tidak jenuh anak-anak, biar tidak bosan dengan pembelajarannya, maka kita akan memberikan banyak cara bagaimana menguatkan kelasnya, meningkatkan kelasnya supaya ramai. Di sini tidak saya tampilkan video, tapi ada ya videonya, cuma lupa. Jadi di situ saya memberikan permainan, karena kalau kita memberikan materi terus-menerus bosan, ya, yang ditangkap tidak ada. Maka walaupun dengan permainan, karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu berpihak pada murid. Kita berpihak pada murid, mengutamakan kebahagiaan murid yang setinggi-tingginya, menciptakan kebahagiaan di kelas. Next. Keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas bahasa Inggris. Ini kelas 9B, kelasnya Pak Hazar, luar biasa diam. Jadi hasil dari apa pemikiran mereka itu kita ditampilkan di sini, ya. Dan hasilnya ini nanti bisa dipasang, ditempel di kelas. Di kelas itu bisa dilakukan oleh wali kelas, karena mungkin akan ada pertanyaan bagaimana kalau 11 guru akan memberikan seperti itu, nanti ramai kelasnya. Jadi di sini biasanya itu kita membuat sebuah keyakinan, dan terutama adalah wali kelasnya untuk di kelas masing-masing yang ditangani, agar itu menjadi sebuah peraturan di kelas itu. Nah, setelah anak-anak menampilkan, kita akan mendiskusikan kepada anak-anak bagaimana yang dia tulis, yang dia inginkan. Ya, seperti itu. Videonya ada terjeda. Kembali. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas seperti apa yang kamu inginkan. Kelas seperti apa yang ingin kamu, yang kamu idam-idamkan, yang kamu dambakan. Peraturan ini supaya kamu laksanakan. Jadi ini peraturan ini kamu buat sendiri, dan itu akan menjadi sebuah keyakinan yang akan dilaksanakan di kelas 9B. Paham ya? Oke. Nah, saya sudah memberikan kertas pada kalian seperti ini yang sudah kerjakan. Ya, sekarang kamu tulis dulu. Ya, silakan Putri. Lepel. Yuk, silakan. Yuk, nah lanjutan. Oke, gantian ya, gantian. Oke.
Jangan tuh. Baik anak-anak, kita sudah membuat keyakinan, peraturan, kesepakatan, keadaan ideal yang kita inginkan. Akan saya bacakan ya. Ini adalah dari kalian sendiri. Jadi kalau ini sudah peraturan dari kalian, kayak mereka, maka harus disepakati, dilaksanakan. Oke? Nih. Mendengarkan guru ketika pelajaran dimulai. Bagian satu. Mulai dulu terus nanti. Oke. Buang sampah pada tempatnya. Ketika pelajaran ada sampah, jangan buangnya di bawah. Tidak keluar kelas saat ada pelajaran. Tidak boleh berisik saat pelajaran. Tidak boleh tidur saat pelajaran. Oke, bagus ya. Ya. Saya ini kelas 9B menjadi lebih baik dan tetap patuh mengikuti pelajaran. Oke. Jadi di sini melepaskan sepatu saat pelajaran, tidak boleh keluar kelas, jujur, bertanggung jawab, tidak ngomong sendiri. Kalian memang anak yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Kita sepakati ini yang sudah menjadi keyakinan kelas ini, mulai hari ini diperhatikan, dilaksanakan. Siap ya? Ya. Saya yakin kalian bisa karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Oke, terima kasih. Keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas bahasa Inggris. Ini kelas 9B, kelasnya Pak Hazan, luar biasa diam. Jadi hasil dari apa pemikiran mereka itu kita ditampilkan di sini, ya. Dan hasilnya ini nanti bisa dipasang, ditempel di kelas. Di kelas itu bisa dilakukan oleh wali kelas karena mungkin akan ada pertanyaan bagaimana kalau 11 guru akan memberikan seperti itu, nanti ramai kelasnya. Jadi di sini biasanya itu kita membuat sebuah keyakinan dan terutama adalah wali kelasnya untuk di kelas masing-masing yang ditangani agar itu menjadi sebuah peraturan di kelas itu. Nah, setelah anak-anak menampilkan, kita akan mendiskusikan kepada anak-anak bagaimana
yang dia tulis, yang dia inginkan. Ya, seperti itu videonya ada terjeda. Kembali. Ya, jadi itu tadi tahapan menciptakan program kebajikan di dalam kelas. Di situ tadi kita sudah melihat video yang saya tampilkan. Ini yang saya lakukan. Bapak Ibu bisa mengembangkan hal-hal yang lebih dari itu tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah kesepakatan agar pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik, agar apa yang di kelasnya itu menjadi nyaman. Next, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kenapa di sini ditulis kebutuhan dasar manusia? Jika keyakinan kelas terpenuhi, kemudian ada motivasi, hukuman, kemudian restitusi dilaksanakan, dan juga keyakinan kelas kita buat dan disepakati dan dilaksanakan, maka akan tercipta sebuah budaya positif. Ya. Dan salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Bahwa pada dasarnya manusia termasuk murid kita mempunyai kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kalau dalam kehidupan masyarakat yang namanya kebutuhan bertahan hidup adalah makan, ya. Nah di sini kebutuhan untuk bertahan hidup dicontohkan dalam pembelajaran adalah misalnya anak-anak itu dalam pembelajaran dia mempunyai pendapat, dia akan mempertahankan pendapatnya. Nah itu setiap anak pasti mempunyai pendapat yang ingin dipertahankan, karena itu naluriah, karena memang setiap manusia pada dasarnya mempunyai sifat, mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu mempertahankan atau bertahan untuk survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang sering terjadi pada anak-anak. Di dalam anak-anak kita itu sangat berbeda, heterogen sekali. Ada dengan sifat yang sangat pendiam, ada yang sifat minder, ada yang sangat over pede, over confident, ada yang sangat pede. Nah, setiap anak walaupun dengan karakter yang berbeda, tetap mereka itu ingin diterima, ingin mendapatkan kasih sayang. Dalam siswa kita, saya masih banyak melihat anak ini kenapa kok dalam bentuk diam saja. Nah, anak yang cenderung diam, kemudian cenderung ingin menepi, menyendiri, itu yang harus kita berikan kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Apakah kita mau disebut guru yang gagal? Tidak Bapak Ibu, karena anak itu tidak hanya hidup di sekolah, tapi lingkungan luar itu yang paling mendominan, yang terbentuknya karakter. Kita di sini memperbaiki saja. Begitu. Ibaratnya begini. Kalau sepeda motor sudah rusak, mogok, ya, sepeda motor seandainya masih bisa diperbaiki, dipatok-patok bisa jalan enak. Nah, kalau sudah dipatok, di sembarang, ya wes dipatok, di sembarang, disetrika dak kali. Kalau orang Jawa bilang disetrika dak rapi, dikum dak teles, dijemur dak kering. Nah, seperti itu. Yang jelas kita sudah berusaha, dan untuk hal ini selanjutnya bagaimana kita berkoordinasi dengan orang tua, wali murid di rumah. Bahwa kita sudah berusaha, maka kita minta bantuan kepada orang tuanya untuk lebih mengawasi, karena jelas anak itu terbentuk karakternya yang paling luas itu adalah di masyarakat. Di sekolah kita itu hanya memperbaiki yang salah. Kalau tidak diperbaiki, ibarat sepeda, kalau tidak bisa diperbaiki kan beli yang baru. Artinya kalau memang sudah anak ini tidak, kita serahkan kepada orang tuanya, bahwa kita sampaikan kita sudah berusaha, anak ini masih saja nakal seperti ini, ayo Bu, kerjasamanya bagaimana. Itu sudah menyambung dari pertanyaan Pak Hasan ya. Saya kan sebagai wali kelas 9D itu ada 6 siswa yang selalu membuat owner lah, membuat gaduh, membuat itu macam-macam.
akhirnya saya sebagai wali kelas itu bertindak sebagai guru penghukum. Bukan penghukum, guru yang nomor 3 tadi itu. Teman. Membuat anak merasa bersalah itu. Jadi untuk selanjutnya apa yang harus saya lakukan sebagai wali kelas, sebagai guru yang ideal bagi siswa. Terima kasih. Dan terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bapak Guru hebat kita di SMP 3 Maret. Bapak Ibu guru luar biasa, saya merasa senang karena berarti itu diperhatikan. Baik, saya menjawab dulu pertanyaan Pak Azhar tadi ya. Jika dalam kehidupan, ini saya menganalogikan, kenapa ini saya pinjam Bapak ya. Saya hanya menganalogikan ini sebuah botol yang terisi. Kita mungkin akan menilai ini setengah kosong apa setengah isi. Kebanyakan orang kan mengatakan ini adalah setengah kosong, kan? Setengah kosong. Nah, mari kita balik sekarang pemikiran kita bahwa botol ini setengah isi, bukan setengah kosong. Kosong, tak kosong ya. Artinya bahwa pada setiap anak itu mempunyai isi, baik itu isi yang separuh maupun isi yang sedikit. Nah, isi yang sedikit ini adalah kodrat mereka sejak kecil, ada sesuatu yang positif pada dirinya yang mungkin sekarang ini belum nampak. Bapak Ibu, kita tidak boleh berputus asa Bapak. Jadi dalam hal ini tidak ada sesuatu yang instan bahwa dengan restitusi, 1 kali restitusi anak itu akan langsung berubah, karena anak itu tidak hanya di lingkungan kita saja, mereka terpengaruh di lingkungan luar. Pada saat ini kewajiban kita hanya mengarahkan mereka. Seperti Ki Hajar Dewantoro, kita menuntun, ya. Kita itu ibaratnya seperti petani, mulai dari perawat, bangun pagi kita merawat padinya, memupuk dan sebagainya. Apakah semua padi yang kita tanam itu tumbuh bagus dan panen bagus? Tidak. Petani itu ketika mereka menanam dengan bibit yang sama, akan ada banyak yang tumbuh, ada banyak yang gagal. Setelah kita berusaha bagaimana kita bibit yang bagus supaya nanti anak itu bisa berkualitas. Mungkin saat ini tidak, siapa tahu ketika lulus akan ingat dengan kata-kata kita, dengan restitusi yang kita berikan, sehingga nanti di masyarakat dia akan jadi orang yang berguna. Begitu. Ini sekaligus jawaban untuk Bapak Rosidi, ya, Bapak Rosidi. Jadi dalam hal ini kita tuh, saya mengatakan bahwa dari 5 ini tidak hanya berdiri satu, kita bisa melaksanakan ini sesuai dengan tingkat berat ringannya masalah yang kita hadapi terhadap anak. Kalau memang harus sebagai teman saat tertentu, kenapa tidak? Ya jangan gitu dong, ya dibuat relax begitu, sehingga anak kok merasa nyaman ini dengan teman. Lah kalau seperti langsung jawabannya dengan Bu Murti. Kalau 6 yang dihadapi Bu Murti tidak hanya dihadapi Bu Murti, termasuk saya ya, sampai kewalahan dengan restitusi apalagi ya. Tapi tetap saya pernah memanggil Ibnu. Saya pikir hanya pelajaran saya dia tidur, dan hampir di semuanya. Kenapa nak? Kamu tidak suka pelajaran saya? Anda, terus kenapa kamu tidur? Seperti itu. Jadi akhirnya ada rasa perasaan bersalah. Saya pernah bilang, coba sekarang kalau posisi saya tukar sama kamu ya. Yuk kamu sekarang posisikan kamu jadi guru, saya jadi muridnya. Terus saya tidur, kamu marah tidak? Ya marah tuh. Akhirnya saya terpaksa menggunakan rasa bersalah. Jadi proses untuk menjadi manajer itu tidak instan, dan itu bisa dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus tanpa kita berputus asa. Karena kita itu katanya seperti tukang kebun menurut Ki Hajar Dewantoro, seperti petani yang akan merawat dari kita menanam sampai kita panen supaya hasilnya bagus. Seperti itu. Ya? Ya, saya kasih. Seperti jawaban yang disampaikan Bu Misri tadi, kita memberikan 5 kontrol kepada siswa. Tapi selama 3 tahun itu kita memberikan berbagai macam kontrol kepada siswa. Kemudian dia sampai lulus, perilakunya tetap. Tadi Bu Misri mengatakan mungkin setelah lulus dia baik. Nah, tapi bagi seorang guru, apabila dia tetap tidak ada perubahan selama sekolah di SMP,
dia akan tetap nakal, berlaku tidak baik, karakternya juga sebagai seorang yang lebih dominan dari teman-teman yang lain. Apakah itu bisa dikatakan sebagai suatu kegagalan dari guru, terutama dari sekolah? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Apakah kita mau disebutkan itu ketika mereka menanam dengan bibit yang sama, akan ada banyak yang tumbuh, ada banyak yang gagal. Setelah kita berusaha, bagaimana kita menciptakan supaya itu semuanya baik, tidak ada yang 100% itu baik, pasti masih ada. Nah, dalam hal ini Bapak, kita dalam 5 posisi kontrol bukan berarti bahwa kita hanya satu saja yang akan kita tidak mengejas bahwa Bapak ini penghukum, Bapak ini pemantau, membuat rasa bersalah, tapi semuanya kita bisa kita adopsikan sesuai dengan kondisi saat itu. Jika anak itu memang sudah tidak mampu kita tangani, ya, maka penghukum jelas akan terjadi. Jika memang hanya dengan posisi penghukum, anak itu bisa berubah. Begitu ya Pak Hasan. Jika hanya dengan menghukum, ya, anak itu, tetapi Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia, kita tentunya menginginkan siswa kita untuk menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang baik, beriman dan bertakwa. Tapi hal itu tidak akan terlepas dari peran kita dalam memerankan kontrol sebagai guru. Dan sejauh ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi kepada anak didik kita, dengan memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita untuk menjadi lebih baik dalam bersikap dan berinteraksi dengan sesamanya, terutama dengan teman-temannya di sekolah. Bapak Ibu hebat, kita tidak usah merasa bahwa kita tidak mampu ketika anak-anak kita gagal, tetapi kita akan terus berusaha karena memang tugas kita untuk mengembalikan ke mereka kepada kodratnya, mengembangkan, menuntun kodrat yang ada pada diri anak untuk tumbuh menjadi sesuatu yang berguna kelak di masa depan. Tetap semangat ibu-ibu hebat dan para guru se-Indonesia, kita pasti bisa. Semangat. You may not ask to your friends. Tidak apa-apa. Kamu sudah membuatnya, mencocokkan. Saya cocokkan dulu ya. Ya. Number 1, penyihir witch, betul? Betul. Jantan male, right? Betul. Okay. Whenever. Betul. Betul. Kadang-kadang. Benar. Anak laki-laki. Betul. Oh. Promise. Accompany. Benar. Living. Bukan. And tool. Actually. Princess. Always. Okay, good job. Good applause. Sekarang silakan dibaca. Ya, dibaca. Which penyihir? Dengan penyihirnya. Yuk, sama-sama. Together. Akan menemani. Oke, saya accompany. Menemani. Weaving menenun. Mod. Bukan. Kembali. Akmal. Bilangnya. Indra. Putri. Awas. Oke, ini supaya kosakatanya kamu ingat ya. Ini permainan yang sederhana. Jadi kamu paling tidak dalam cerita Sang Kuryang kamu hafal minimal ini dulu ya di paragraf 1.
Okay. I am your mother. You are not my mother. This is mother. I am your mother. No, go. I will curse you. Be a stone. Lagi.